Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selamat datang kembali di Quran News Channel, sebuah channel yang akan menginformasikan kepada Anda seputar dunia Islam dan tentang berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang akan menjadi kenyataan di dunia ini. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi informasi tentang 5 peristiwa besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Dan 2 di antara peristiwa itu sudah terjadi. Sebelum kami membahasnya, silahkan kalian subscribe, like, share, and comment agar channel ini tetap eksis. Dan bagi Anda yang mensubscribe channel ini, sebagai ucapan terima kasih dari kami berdoa semoga Allah memudahkan semua urusan Anda baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menubuahkan 5 peristiwa besar yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Yang pertama, Umranu Baitul Maqdis, Yerusalem akan menjadi pusat kota. Apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah lebih dari 1400 tahun yang lalu, hari ini sudah terjadi. Yerusalem hari ini sudah menjadi pusat kota. Pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pemindahan kantor kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem menandakan Yerusalem sudah menjadi pusat kota. Yang kedua, Kharabu Yasrib, Madinah akan mengalami ketertinggalan. Itulah kondisi Madinah hari ini. Dia tidak memainkan peran apa-apa dalam panggung politik dunia. Madinah hanya dikunjungi oleh orang-orang yang akan beribadah haji dan umrah, tidak lebih dari itu. Padahal di masa Rasulullah dan para sahabat, Madinah adalah pusat pemerintahan Islam, di mana kekuasaan kaum muslimin pada saat itu sampai ke Eropa, ke Andalusia. Dan semua urusan kaum muslimin pada waktu itu diatur dari Madinah. Tapi hari ini Madinah tidak memainkan peran apa-apa. Jadi apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Peristiwa berikutnya yang akan terjadi, yaitu yang ketiga, adalah Khurujul Malhamah, yaitu perang besar. Perang besar ini akan melibatkan 2 kekuatan negara adidaya, yaitu Rusia dan Amerika. Rusia didukung oleh negara Federasi Rusia, sementara Amerika didukung oleh sekutunya, yaitu NATO. Apakah perang antara Rusia dengan Ukraina merupakan perang besar, di mana atas provokasi Amerika, Rusia akhirnya menyerang Ukraina? Bukan. Perang antara Rusia dengan Ukraina adalah bukan perang besar. Kita akan melihat respon Amerika dan NATO. Apakah mereka berani menyerang Rusia? Apabila mereka berani menyerang Rusia, maka perang besar akan terjadi. Perang besar ini akan membunuh banyak sekali manusia. Mungkin setelah perang besar ini, manusia di dunia ini hanya tinggal 10% saja. Karena Rasulullah mengatakan bahwa dari 100 orang akan terbunuh 99 orang. Dan burung yang berterbangan di atas langit akan jatuh karena langit sudah terkontaminasi. Jadi oksigen sudah menipis. Yang ada adalah karbon mungkin karena ledakan-ledakan nuklir. Setelah perang besar akan terjadi penaklukan Konstantinopel. Khurujul Malhamah, Fathul Konstantinia, kata Rasulullah. Penaklukan Konstantinopel adalah hal yang sangat penting untuk membangun hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen Ortodok. Karena ketika penaklukan Konstantinopel, berdasarkan informasi dari Dr. Imran Hussein, bahwa
Konstantinopel akan dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu orang-orang Kristen Ortodok. Setelah itu akan muncullah Dajjal. Ketika Dajjal muncul, dia akan berpenampilan seperti manusia biasa yang rambutnya keriting ikal di samping, seperti gaya orang-orang Yahudi. Rambutnya dilinting ke samping. Dajjal akan menguasai dunia dari Yerusalem. Kondisi dunia akan sangat berbeda sekali setelah Dajjal muncul, karena dia akan menekan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Bahkan kaum muslimin yang melewati pemakaman, dia akan berkata, kenapa bukan aku yang ada di dalam makam tersebut? Karena begitu sulitnya hidup. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi akan melawan Dajjal. Tapi pasukan Al-Mahdi terdesak sampai ke Masjid Menara Putih di Damaskus, Syria. Di saat kondisi terdesak, Allah kemudian mengutus Al-Masih kembali ke bumi, berpegangan pada dua sayap malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hanya Al-Masih yang diizinkan oleh Allah untuk dapat membunuh Dajjal. Nabi-nabi yang lain tidak. Jadi tugas Al-Masih adalah untuk membunuh Dajjal. Dan juga dia harus mengikuti kodratnya sebagai manusia, dia harus meninggal dunia. Nah, dia belum meninggal dunia, dia berada di langit. Nah, Allah sudah berfirman, kullu nafsin ja'iqatul maut, setiap yang bernyawa harus merasakan mati, maka Al-Masih harus turun ke bumi dan dia akan merasakan mati. Kondisi dunia pada saat itu damai, tentram, sejahtera ketika Al-Masih memimpin dunia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam akan menjadi hakimun adil, pemimpin yang adil, yang akan menebarkan rasa aman ke seluruh dunia. Dari 5 peristiwa itu yang merupakan tanda akan datangnya hari kiamat ditutup dengan kedatangan Al-Masih. Karena Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu la ilmu lis-sa'ah. Kembalinya Al-Masih menandakan dunia akan segera berakhir. Maka kami mengajak semua sobat-sobat yang mendengarkan, menyimak channel ini, mari kita segera bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, memohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan dan tidak mengulanginya lagi. Karena sebentar lagi akan terjadi perang besar. Tentu mungkin di antara kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Segeralah bertobat, mohon ampun pada Allah, agar kita selamat di akhiratnya nanti dari siksa api neraka. Semoga ini menjadi tambahan informasi untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.